Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selian Fitri, NIM 19032110025 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan memaparkan materi penyuluhan pertanian berjudul Sistem Taring Bank Jani sebagai metode persemaian padi guna meningkatkan produktivitas komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu komoditas unggulan di Kabupaten Bangkalan. Komoditas padi merupakan salah satu komoditas pangan unggulan utama yang banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Madura merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi pada produktivitas pertanian padi Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS Kabupaten Bangkalan tahun 2020, pada tahun 2019 luas panen padi di Kabupaten Bangkalan seluas 39.854,38 hektar dan pada tahun 2019 produksi beras Kabupaten Bangkalan mencapai 115.819,74 ton beras. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2021 bahwa di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dari 38 kabupaten atau kota peringkat luas panen padi di Kabupaten Bangkalan berada di peringkat 18. Peringkat produksi padi tahun 2019 Kabupaten Bangkalan berada di peringkat 21 serta peringkat produksi beras tahun 2019 Kabupaten Bangkalan berada di peringkat nomor 22. Selanjutnya yaitu potensi pasar komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan tahun 2017, Kabupaten Bangkalan memiliki 499 industri penggilingan beras dengan hasil padi yang telah dikonversikan menjadi beras dengan hasil produksi sebanyak 110.659,85 ton beras. Yang kedua yaitu Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang yang menjadi akses utama dari Madura dan Jawa dengan mudahnya akses infrastruktur yang memadai sehingga mempunyai peran signifikan dalam melakukan pemasaran komoditas padi pada kawasan tersebut. Selanjutnya, peluang usaha komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Dengan proyeksi hasil panen padi Kabupaten Bangkalan pada tahun ini mencapai 118.000 ton beras, Kabupaten Bangkalan berupaya semaksimal mungkin menjadi penopang untuk kebutuhan pangan bagi masyarakat Bangkalan dalam 14 bulan ke depan. Kabupaten Bangkalan saat ini tengah berupaya menjelma sebagai sentra atau lumbung padi di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan saat ini memiliki luas lahan pertanian seluas 68.570 hektar, seluas 35.877 hektar diantaranya merupakan lahan produksi persawahan, di mana 29.000 hektar diantaranya merupakan area sawah bambu dan masih didukung dengan lahan tegal seluas 68.570 hektar. Selanjutnya yaitu permintaan komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Menurut perhitungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan yaitu Bapak Pugu Santoso mengatakan bahwa stok beras di Kota Zikir dan Sholawat atau Kabupaten Bangkalan masih mengalami surplus sebanyak 68.227 ton secara total dari bulan Maret, setara bisa dikonsumsi selama 8,5 bulan ke depan atau November tahun 2021. Selanjutnya yaitu tingkat persaingan komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Beras yang dijual di pasar biasanya melalui beberapa proses penggilingan, mulai dari pengelupasan kulit dan lapisan lainnya hingga penyosohan. Parameter yang paling penting dalam proses tersebut adalah rendemen beras kepala dan warna putih. Kedua parameter tersebut digunakan untuk menentukan harga beras yang akan dijual. Harga sangat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk, warna, dan kebersihan beras. Oleh karena itu, tingkat persaingan beras di Kabupaten Bangkalan ditentukan oleh ukuran, bentuk, warna, dan kebersihan beras itu sendiri. Selanjutnya yaitu permasalahan komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu kelemahan budidaya padi antara lain adalah penggunaan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak serta memerlukan waktu relatif lama dan kurang efisien. Yang kedua yaitu penggunaan benih hibrida komoditas padi yang masih belum unggul dikarenakan harga benih yang dikatakan cukup mahal. Dan permasalahan yang ketiga yaitu pemilihan sistem tanam persemaian padi yang kurang tepat, di mana masih menggunakan persemaian metode konvensional sehingga produktivitas dan pendapatan petani tidak tinggi.
Selanjutnya yaitu solusi permasalahan komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Solusi rendahnya produktivitas tanaman padi di Kabupaten Bangkalan adalah dengan mengubah cara persemaian benih konvensional dengan melakukan persemaian padi dengan cara sistem taring bangjani atau tanam jaring bangun Bangkalan sejahterakan petani, yang merupakan salah satu program inovasi pertanian terbarukan asli diciptakan oleh petani dari Kabupaten Bangkalan serta ditunjang dengan penggunaan benih unggul dan didukung oleh teknologi tepat guna dan inovasi pertanian modern, sehingga petani di Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Anggraini tahun 2013 bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pertanaman. Selanjutnya yaitu metode persemaian padi secara konvensional atau sistem tanam pindah. Sistem tanam pindah atau talin adalah sistem penanaman tanaman padi yang terlebih dahulu melalui proses persemaian dan pemindahan bibit. Menurut Siregar tahun 2015 bahwa ada beberapa tahapan dalam melakukan budidaya padi sawah. Sistem tanam pindah diantaranya persemaian benih secara basah maupun kering, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan panen. Prinsip kerja penanaman padi dengan sistem tanam pindah adalah benih padi disemaikan terlebih dahulu di lahan yang terpisah yang biasa disebut lahan persemaian selama 20-24 hari. Setelah bibit siap untuk dipindahkan, bibit ditanam dengan cara dipindah dari bedengan persemaian ke petakan sawah. Selanjutnya yaitu kelemahan metode persemaian padi secara konvensional. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan tidak efisien dalam proses pencabutan saat persemaian benih padi. Yang kedua yaitu membutuhkan pekerja yang lebih banyak dalam proses pencabutan saat persemaian benih padi sehingga biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Yang ketiga yaitu proses pencabutan persemaian benih padi cukup sulit sekali dan hasil pencabutan hanya mendapatkan sedikit serta akarnya kemungkinan rentan banyak yang putus sehingga benih yang digunakan tidak maksimal menyebabkan hasil produksinya relatif rendah. Selanjutnya yaitu perkenalan metode persemaian padi menggunakan sistem taring bangjani. Sistem taring bangjani atau tanam jaring bangun Bangkalan sejahterakan petani adalah inovasi persemaian yang mudah, murah, sederhana dan berkualitas dengan meletakkan jaring di atas tanah persemaian, kemudian ditaburi benih padi secara merata. Inovasi ini masuk dalam nominasi top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Taring bangjani diciptakan pada tahun 2017, kemudian dilaunching oleh Bupati Bangkalan pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu teknik persemaian padi dengan sistem taring bangjani. Pertama, teknik yang digunakan dengan meletakkan jaring di atas tanah persemaian dan tutupi jaring tersebut dengan tanah. Kemudian ditaburi benih padi secara merata di atas jaring yang ditutupi oleh tanah. Kemudian saat tanaman berusia 15 hari, pencabutan padi bisa dilakukan secara mudah dengan mengangkat jaring yang ditanam. Dengan demikian, otomatis tanaman padi menjadi terangkat dan meminimalisir kerusakan akar dan batang, mengurangi adanya sisa tanaman yang tidak tercabut, tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit dan waktu pencabutannya juga cepat. Selanjutnya yaitu kelebihan persemaian padi metode sistem taring dibandingkan dengan metode konvensional. Menurut data Dinas Pertanian TPHB tahun 2020, persemaian basah menggunakan metode taring yaitu yang pertama dapat memangkas penggunaan tenaga kerja, di mana apabila menggunakan metode taring dapat menggunakan tenaga kerja 2 laki-laki dan menambah 4 tenaga kerja wanita. Yang kedua yaitu dapat mengefisienkan waktu persemaian sebanyak 3 jam. Yang ketiga yaitu dapat mengefisienkan sisa cabut sebanyak kurang dari 1%. Yang keempat yaitu dapat meminimalisir kerusakan akar dan batang sebanyak kurang dari 1%. Yang kelima yaitu dapat mempercepat proses karena umur tanaman atau benih yang dicabut seragam yaitu 15 hari. Dan yang keenam yaitu dapat mengatasi gulma. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dapat menghemat penggunaan benih yang dibutuhkan sebanyak 20 kg per hektar. Yang kedelapan yaitu tidak terjadi tunda tanam. Yang kesembilan, proses pemulihan dan adaptasi lebih cepat yaitu sebanyak 1 hari. Dan yang terakhir yaitu masa panen tepat waktu dan produktivitasnya lebih tinggi sebanyak 6,5 ton per hektar.
Selanjutnya yaitu selisih pendapatan dan pengeluaran per hektar metode sistem taring dibandingkan dengan metode konvensional. Menurut data Dinas Pertanian TPHP Kabupaten Bangkalan tahun 2020 yaitu menggunakan sistem taring Bank Jani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani yang menerapkan. Untuk tiap hektar dan tiap masa panen, pendapatan petani meningkat sebesar Rp4.000.000 dan pengeluaran lebih hemat yaitu sebesar Rp1.210.000 sehingga keuntungan total yang diterima petani yaitu sebesar Rp5.210.000. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi persemaian padi menggunakan metode sistem jaring, yaitu terbukti meningkatkan produktivitas petani hingga 1 ton per hektar karena sistem tersebut mampu mengurangi kerusakan akar padi saat dicabut. Jika dikonversikan pada ekonomi 1 ton sama dengan 1000 kg kali harga gabah seharga Rp4.000, berarti ada peningkatan Rp4.000.000 per hektar dalam 1 kali panen. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.